Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Joko Pingit manusia seribu aneh pendekar wong ngedeng asli orang Jawa Timur. Kenapa saya itu dulunya dikasih gelar Joko Pingit manusia seribu aneh pendekar wong ngedeng? Anehnya begini kawan-kawan, saya itu dulu saya pernah terapi segala penyakit ya, tapi saya pikir-pikir ya, saya berjalan kaki dari Jawa Ponorogo sampai ke Alas Purwo, sampai ke Bali dan Lombok ya. Jadi saya berjalan itu 94 ya. Jadi saya bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bernama Mbah Gelung sama Mbah Gimbal ya. Mbah Gimbal sama Mbah Gelung itu sangat-sangat luar biasa. Akhlaknya baik, tata kramanya, sopan santunnya ya. Ya itu Mbah Gelung itu selalu merendahkan diri. Jadi saya kecil, nggak bisa besar terus ya, saya nggak bisa tinggi gitu. Ya. Dan saya selalu mengingat kebaikan beliau itu ya. Mbah Gelung sama Mbah Gimbal ya. Mbah Gimbal itu alhamdulillah sekarang sudah mempunyai pondok di Bali, juga di Lombok ada. Sampai sekarang saya doakan Mbah Gimbal sama Mbah Gelung itu selalu dikasih panjang umur, kekuatan pada Allah SWT, selalu akhlaknya yang baik dan lemah manah. Jadi saya ketemu Mbah Gelung sama Mbah Gimbal itu, saya berjalan kaki gelap-gelap, hujan kehujanan, panas-panasan, tidak ada arah tujuan saya ingin mencari ilmu sakti, bukan. Cuma saya pernah diceritain seorang kakek saya yang bernama Pawiro Tejoningrat ya. Zaman dulu, zaman dia mengawal Bapak Soekarno sampai Bapak Soeharto ya. Mbah saya juga disegenin. Disegenin itu diartikan mbah saya juga mempunyai akhlak tata krama baik juga. Dinamakan Joko Pingit manusia seribu aneh pendekar wong gendeng karena apa? Anak kecil ini aneh sekali. Berani menempuh jalan yang panas kepanasan, lapar kelaparan, haus kehausan ya. Zaman dulu di Alas Purwo belum ada yang jualan warung ya, warung kopi belum ada ya. Sekarang alhamdulillah ada ya, paling enak sekarang. Dulu dengan akhirnya saya dikasih gelar manusia seribu aneh itu begini. Ada seorang tamu ke tempat saya. Dia mengeluh utang, sedangkan saya ini orang tidak mampu dan saya ini orang miskin sedunia. Saya termiskin di dunia. Jadi orang kaya-kaya bermobil ya, zaman dulu mobil Kijang udah bagus. Saya itu bisa apa? Nah, jawaban saya bisa menyembuhkan orang. Saya aja sakit gak bisa sembuh. Tapi orang yang mendatangin saya ini bukan sakit-sakit lumpuh, bukan, rata-rata kena guna-guna ataupun magic ya. Dan tamu-tamu saya itu ada yang kaji, ada yang orang yang pintar ya, rata-rata itu lulusannya sarjana semua loh ya. Sedangkan saya ini SD nggak tutup ya. Dengan akhirnya ada orang yang menjual rumah ya, jual rumah. Saya doain bismillahirrahmanirrahim, doa saya sebisa saya. Akhirnya saya bilang nanti 1 bulan ada yang nawar, tapi dibeli, habis ditawar dibeli. Ternyata dibeli bener rumah itu laku. Saya dikasih uang 1.500.000 itu 94. Jadi saya senang, akhirnya saya berdoa memohon kepada Allah SWT terus, dan saya akan berbuat baik ya. Akan berbuat baik
sebaik-baik mungkin saya belajar seperti itu. Belajarnya manusia itu apa toh? Sopan santun, tata krama, kewajiban kita semua, dan kita selalu punya kejujuran. Ya, orang jujur bukannya hancur loh kawan-kawan. Orang jujur semakin jujur, semakin rumah kita, kolbu kita, ya hati kita semakin bersih. Ya, tapi semua itu gerobak kita sendiri kotor, gak ada. Makanya saya berdoa seperti itu. Akhirnya orang dari mulut ke mulut mendatangin saya. Ada yang kucingnya hilang, ya. Saya juga pernah dicoba sama orang, ya. Nah, akhirnya saya memutuskan seperti itu. Saya tebak, bukan asal menebak. Saya memohon petunjuk pada Allah SWT. Kucingnya nanti akan ketemu balik sendiri. Gak usah dicari balik benar. Nah, kucingnya itu dikandangin orang. Nah, ya lama saya dijulukin Ki Joko Pingin. Ya, saya kenal dengan Mas Agus ataupun Agung Yulianto itu dulu juga di Bali. Ya, Mas Joko Budo alias Joko Budo Tanawan. Makanya saya di Pringgondani juga ketemu Mas Joko Budo. Itu udah lama, tahun 2000. Ya, dengan akhirnya saya disuruh sowan ke Lubang Buaya, ya, Lubang Buaya. Jadi di sana juga dia ada ojek Joko Budo, ada dulu ada. Saya datang ke situ pas Mas Agus Yulianto ataupun Agung Yulianto tadi pergi, ya, menanganin tamu. Jadi saya pulang jalan kaki lagi. Jadi kenal Joko Budo itu udah lama saya. Nah, cuma saya nggak mau ke orang kaya. Karena apa? Orang kaya itu bukan kayak akhlak, kayak rumah, kayak mobil, kayak harta, kayak tata, kayak kebaikan. Itu saya senang. Makanya saya main ke situ. Ya, waktu dulu sekretarisnya masih orangnya gondrong juga. Katanya kalau dulu sama saya juga orang Bali sama orang Lampung. Datang ke situ, lama-lama ya di papan, tahu papan ya? Dulu pendepokannya di Joko Budo tempat prakteknya ada papannya juga, apa? Juga ada buahnya memang. Sekarang saya udah lama nggak di situ, jadi saya lupakan. Ya, dengan akhirnya saya ingat-ingat orang baik seperti Ki Joko Budo ini sangat luar biasa, baik. Oh, buat apa toh kalau kita tidak baik? Yang penting kita doakan dia di alam kubur, jembar kubure padang dalane ning swarga diayomi marang Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa untuk Joko Budo. Aku tidak tahu. Di akhirnya saya dijuluki manusia seribu aneh mendengar gedeng. Ya, akhirnya saya ingat seorang kakek tadi, Mbah Gelung sama Mbah Gimbal. Itu orangnya lembah mana, semakin tua semakin ada isinya. Bukan semakin tua semakin eok, bukan. Asli di Mbah Gimbal sama Mbah Gelung. Ya. Akhirnya saya dipanggil Joko Pingin. Jadi anak kecil itu berani berjalan malam. Dulunya memang, tapi alhamdulillahirobbilalamin saya sering jarang-jarang kemana itu saya berani. Yang penting kita tidak takut. Kalau kita benar, ngapain kita takut? Ya, makanya kecuali kita salah. Nah, akhirnya saya berjalan kaki sampai ke tempat Banten. Saya polnya itu Lampung, di tempatnya Raden Intan. Sekarang Raden Intan itu patungnya bagus sekali, ditambahin anu, dulunya rawan situ di pelabuhan itu rawan, sekarang enak ya. Dulu, sekarang sudah tahun 2000 itu. Saya berjalan kaki terus, saya menemui seorang orang berkelana juga.
dia perjalanan mau ke Karangau itu Pelabuhan Ratu ya, bareng bersama saya dari Cirebon sampai ke Cikampek. Nah, jalan tol Cikampek itu kita pisah karena saya tidur, saya ditinggal. Nah, jadinya saya tidak mencari dia, ya udah lelakonnya seperti itu ya. Makanya kita mencari sahabat, mencari teman ya, mencari persaudaraan memang tidak mudah dan tidak gampang. Kalau bisa tahun sekarang harus gampang dan mudah mencari teman dan mencari saudara. Sebenarnya kita itu musuh nggak punya ya, musuh nggak punya ya. Tapi kita dimusuhin terus gitu loh. Kalau dimusuhin terus berarti orang itu iri dan dengki kepada kita ya, karena kita berusaha seperti ini ya, juga jajaran ya, sarung tangan, jas hujan, menyiapin ojol-ojol yang mampir ke warung sini, warung piar. Orang hidup harus bisa ikhtiar. Kenapa saya beli piar roda 3 ini? Karena saya mau makemi syariat, ikhtiar, tak sawu, makrifat, hakikat. Makrifat itu saya pegang. Jadi saya sekarang menjadi imam keluarga, anak sudah 5 anak saya ya. Yang pertama itu kembar ya, kembar cewek. Jadi saya juga punya pendowo limo saya ini, yang pendowo limo saya. Jadi saya Joko Pingit manusia 1000 aneh selalu cerita apa adanya di isi hati nurani saya. Tidak usah bohong-bohongan ya, cerita itu yang nyata saja. Dengan akhirnya aku sering perjalanan menuju ke Cirebon tadi. Sebelum sampai Cirebon aku tidur di tempatnya perbatasan antara Cirebon sama Jawa. Itu di situ ada patung Diponegoro naik kuda. Saya tidur di patung itu kawan-kawan. Dekatnya itu pos polisi. Jadi mau masuk Cirebon saya berdoa dulu di situ. Ya, berdoa di jembatan kali yang sangat seram.